rindu ketaatan kami menjadi sempurna di dalam Tuhan. Kami rindu kemuliaan Tuhan terekspresi lewat hidup kami. Kami rindu memperhidupkan Kristus, memperbesar Kristus dalam hidup kami, agar Kristus sepenuhnya terekspresi lewat hidup kami. Kami tahu kami penuh dengan kelemahan, kami tidak mampu melakukan ini Tuhan. Itu sebabnya kami mau bersandar kepada Tuhan, kami mau bergantung kepada Tuhan. Kami tidak mau hidup dari diri kami sendiri Tuhan, kami mau hidup oleh Engkau Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk menyadari bahwa kami telah tersalib bersama dengan Kristus. Kami telah mati di dalam Kristus. Sekarang memang kami hidup, tetapi bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Selihkan mata kami untuk bukan hanya memahami pewahyuan ini, tapi mengalami secara subjektif dalam batin kami Tuhan, bahwa kami sungguh-sungguh telah mati bersama dengan Kristus. Kami telah dikubur bersama dengan Kristus, dan sekarang kami hidup dalam kebangkitan Kristus. Oh Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau yang menuntun kami pada seluruh kebenaran. Engkau yang menuntun kami menjadikan semua yang telah Kristus kerjakan melalui kayu salib menjadi realitas dalam hidup kami. Engkaulah roh kebenaran, Engkaulah roh realitas. Semua yang telah Kristus lakukan di kayu salib, Engkau yang mewujudkannya dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang merealisasikannya dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah realitas atas segala sesuatu Tuhan. Engkaulah realitas atas segala kebenaran itu Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, penghibur itu, penolong itu yang ada di dalam kami, mewujudkan itu bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terwujud bagi kami, menjadi realitas dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah hayat kami, Engkaulah suplai hayat kami, Engkaulah terang kami, Engkaulah kekudusan kami, Engkaulah kebenaran kami. Oh Tuhan, Engkaulah segala sesuatu kami Tuhan. Di dalam-Mu kami melihat terang, di dalam-Mu kami mendapatkan terang Tuhan. Dan terang itu adalah terang hidup Tuhan, terang hayat Tuhan. Dan kegelapan tidak akan menguasai kami Tuhan, karena ada terang hayat di dalam hidup kami. Terima kasih buat segala-galanya yang Engkau telah kerjakan dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami tidak perlu melakukan apa lagi. Kami tidak perlu melakukan apa-apa Tuhan untuk hidup Tuhan. Kami hanya perlu menikmati Engkau sebagai makanan kami, maka kami akan hidup oleh Engkau Tuhan. Kami tidak hidup karena kami melakukan hukum Taurat. Kami tidak hidup karena kami melakukan berbagai hal yang memperkenan hati Tuhan. Tapi kami hidup oleh Tuhan. Kami hidup karena menikmati Tuhan, bukan karena melakukan. Terima kasih Tuhan. Bersihkan seluruh hati dan pikiran kami dari prinsip hukum Taurat, sehingga kami bisa hidup dalam prinsip iman. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu yang akan kami dengar, yang akan kami persekutukan bersama-sama. Kami percaya Engkau akan berbicara kepada setiap kami Tuhan. Ketika firman diberitakan, Roh Kudus berbicara kepada setiap pribadi. Di dalam persekutuan firman Tuhan, hayat Allah mengalir karena firman-Mu adalah roh dan hayat bagi kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah suplai hayat kami yang melimpah. Limpahkan suplai hayat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami membutuhkan suplai hayat yang berlimpah untuk mengubah maut menjadi hayat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bekerja di antara kami, bekerja di dalam kami, bekerja melalui kami, berbicara kepada kami, berbicara melalui kami, berbicara di dalam kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami datang dengan kosong dan terbuka di hadapan Tuhan. Kami menjagai hidup kami untuk terus terbuka di hadapan Tuhan.
Kami berdoa belas kasihan-Mu menolong kami, untuk tidak ada satupun bagian dari hidup kami yang tertutup kepada Tuhan. Kami terbuka seluas-luasnya, kami terbuka selebar-lebarnya, kami terbuka sedalam-dalamnya untuk Tuhan, terhadap Tuhan. Bongkar hidup kami, penuhi hidup kami dengan diri-Mu sendiri, jenuhi kami dengan diri-Mu, resapi kami dengan diri-Mu. Biar hari ini semua kami menyerap Tuhan sebanyak-banyaknya. Keilahian semakin bertambah dalam diri kami, dan kemanusiaan mati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam satu nama yang kami cintai, sangat cintai. Di dalam Tuhan, dalam nama kekasih jiwa kami, Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Kita sudah sampai kepada bagian yang ke-D, tentang hukum-hukum pokok yang dipertinggi dari hukum Taurat menjadi hukum kerajaan. Dan kita sudah membahas dua hal, yaitu hukum tentang membunuh, ya. Hukum yang lama berkata jangan kamu membunuh, betul? Tapi hukum yang baru berkata jangan marah, nggak boleh mengata-ngatai saudaramu, ya. Itu yang dilakukan oleh Musa, mengatai umat Tuhan dengan moreh, pemberontak, durhaka, kayak gitu, ya. Jadi saudara harus memperlakukan saudara-saudaramu dengan baik. Jangan marah, jangan mengatai, jangan menganggap enteng, jangan menganggap rendah. Jadi belajarlah untuk berlaku sebagai saudara-saudara yang baik. Kita ini semua saudara di dalam Tuhan. Jadi kita semua sama. Amin. Jadi perlakukan semua orang sama, jangan membeda-bedakan, maksudnya gitu. Lalu yang kedua, hukum tentang perzinahan. Hukum yang lama berkata jangan berzina. Halo. Hukum yang lama berkata jangan berzina. Hukum yang baru, kalau kamu dalam hatimu memandang perempuan dan menginginkannya, atau engkau tergerak oleh berahi, syahwatmu tergerak, kamu sudah berzina di dalam hatimu. Jadi hukum yang lama menanggulangi perkara yang di luar, hukum yang baru menanggulangi perkara dari dalam, dari sejak di dalam, dari masih sejak benih dosa, itu sudah ditanggulangi. Jadi harus dari benihnya dicabut. Nah itu dua itu adalah tentang amarah dan hawa nafsu. Itu dua hal yang paling mengganggu kehidupan orang Kristen, ya. Kehidupan kita kebanyakan permasalahannya adalah marah atau hawa nafsu. Musa jatuh di dalam marah. Karena dia marah terhadap umat Tuhan, dia jadi dihukum, tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Kayak gitu saudara-saudara. Lalu sekarang kita masuk kepada yang ketiga, hukum tentang perceraian. Suruh mengikuti saya. Hukum tentang perceraian. Ayat 31 dan 32, telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi hukum yang lama berbunyi, kita boleh bercerai asal memberikan surat cerai. Tapi hukum yang baru berkata, sama sekali enggak boleh bercerai. Ikatan perkawinan hanya bisa diputuskan oleh kematian atau perzinahan. Karena itu, bercerai dengan alasan apapun berarti berzina. Jadi tidak boleh bercerai dengan alasan apapun, kecuali kematian dan perzinahan. Itu sebabnya kalau saudara ada alasan yang lain selain perzinahan, Tuhan menganggapnya saudara bercerai karena perzinahan.
Jadi bercerai dengan alasan apapun berarti perzinahan. Engkau dianggap berzina dan perempuan yang kau ceraikan dianggap juga berzina. Karena alasan perceraian cuma dua, kematian atau perzinahan. Kalau masih hidup berarti belum mati, berarti perzinahan. Berarti Tuhan menganggap kalau sudah bercerai itu karena berzinahan. Engkau dianggap berzina dalam hal itu. Kalau engkau bercerai. Jadi pastikan saudara paham, khususnya saudara yang sudah menikah, hukum yang baru tidak boleh bercerai. Dengan alasan apapun. Jadi tidak ada alasan apapun untuk bercerai. Cuma kematian dan perzinahan. Kalau saudara bercerai karena alasan yang lain selain perzinahan, saudara dianggap sedang berzina. Saudara dianggap sudah berzina. Sampai sini paham ya saudara ya? Ya. Tetapi menurut saya bukan dengan semata-mata, bukan dengan kalau saudara mendapati pasangan saudara berzina, langsung cerai. Ada alasan perceraian, yaitu berzina. Buat saya seharusnya orang Kristen mengampuni dong. Begitu nggak sih? Harusnya gitu. Tapi kayak ada tapinya gitu loh. Kecuali dia memang sudah mau berpisah, mau kawin dengan yang lain, ya sudah kita lepas. Tapi selama masih bisa diusahakan diselamatkan, ya harus diselamatkan. Istilahnya seperti gitu. Kan orang Kristen penuh kasih. Suka mengampuni. Tapi Pak ini berat Pak, ini perzinahan Pak, berat Pak, nggak bisa diampuni. Oh, ada dosa berat, ada dosa enteng rupanya saudara-saudara. Tapi bukankah semua dosa sama ya saudara? Memang kalau saudara berdosa berzina dengan mencuri, lebih berat berzina ya? Hah? Saudara berzina sama berbohong, berat mana? Sama ya? Jadi jangan membeda-bedakan dosa lah. Dosa is dosa. Ya, ini dosa lebih ringan, ini dosa lebih berat. Ya kalau dosa yang ini bisa diampuni, oh kalau dosa yang ini bisa diampuni Pak, tapi kalau dosa yang ini sulit diampuni Pak. Ya nanti kita masing-masing berurusan dengan Tuhan sendiri, tapi bagi saya seperti itu saudara-saudara. Tapi berbicara tentang perceraian saudara-saudara, seringkali, nah ini mau bicara tentang perceraian pasti bicara tentang perkawinan. Jadi ada pepatah umum seperti ini saudara. Cinta membuat mata kita buta, tapi pernikahan mencelikannya. Itu pepatah umum. Jadi biasanya ketika saudara masih pacaran, masih bercinta, itu mata saudara buta. Begitu saudara menikah, mata saudara terbuka. Jadi cinta membuat mata orang buta, pernikahan mencelikannya. Jadi pernikahan itu penuh dengan mujizat. Bisa mencelikan mata orang buta. Makanya banyak orang setelah menikah, waktu pacaran semua kelihatan indah, saudara. Setelah menikah, bingung. Kok jadi gini ya? Kok jadi gini ya? Saya selalu ingat seorang Kristen saudara-saudara. Waktu konseling pranikah, dia isi form pernikahan. Kan ada tuh yang harus diisi, sebutkan 3 kelebihan dari pasangan saudara. Lalu di bawahnya, sebutkan 3 kekurangan yang saudara tidak suka dari pasangan saudara. Pernah ngisi nggak sih? Nggak ngisi ya? Pantes. Nggak ada yang diisi ya? Berkati di mana kamu? Dia sampai nelpon saya, sampai tanya saya, ini gimana ya? Waktu ngisi 3 kelebihan dari pasangan kamu yang kamu sukai, saya nggak mengalami kesulitan. Tapi waktu disuruh ngisi, disebutkan 3 kekurangan dari pasangan kamu yang tidak kamu sukai, ini saya kesulitan. Saya terbelalak saudara. Ini untuk pertama kalinya
Orang lebih sulit mencari kekurangan daripada kelebihan. Dia nggak bisa isi, serius. Sampai ngajak saya diskusi. Kan kamu kenal nih pasangan saya, apa yang jelek dari dia gitu saudara. Saya coba korek-korek kejelekannya, nggak ketemu saudara. Akhirnya saya menyerah, saya bilang, ya udah kamu strip-strip aja dah, nanti waktu wawancara kamu jelasin lah maksudnya apa gitu. Singkat cerita, dia kosong-kosongin strip itu, waktu wawancara dengan pendeta saya nggak tahu, bukan saya yang wawancara, lalu diberkatilah gitu kira-kira saudara. Kalau nggak salah saya yang khotbah itu kalau nggak salah. Lupa saya. Setelah pemberkatan nikah, setelah resepsi pernikahan, dalam kurun waktu 1 bulan, dia telepon saya lagi. Mau cerai saudara. Pusing nggak tuh saudara? Saya bingung, kok bisa begitu? Pernikahan benar-benar telah mencelikan mata dia. Itu luar biasa. Bagaimana mungkin waktu konseling perang nikah susah mencari 3 kekurangan, cuma 3 loh, bukan 10, 3. Coba saudara disuruh 10, numpuk semua tuh, saya bisa sebutkan 20. Jangan kata 3, 20 saya bisa. Ini cuma 3 nggak ketemu loh saudara. Itu kan luar biasa ya saudara. Betapa sempurnanya pasangannya. Tapi sebulan setelah pernikahan, minta cerai saudara. Bayangkan. Betapa pernikahan mencelikan mata orang buta. Sayangnya, butanya terbalik dia. Waktu pacaran buta, waktu menikah melihat. Nah kita harus membaliknya sekarang saudara. Saudara-saudara yang masih muda, yang sedang pacaran atau akan pacaran, atau lagi cari pacar gitu saudara. Tolong waktu masa bercinta buka matamu lebar-lebar. Pakai kacamata yang bening, jangan hitam. Nggak kelihatan semua nanti saudara. Tolong cari kacamata yang terbening. Tolong buka mata lebar-lebar, nanti setelah menikah baru tutup mata. Jadi kita balik, bisa begitu? Waktu pacaran buka mata lebar-lebar, setelah menikah tutup mata rapat-rapat. Bisa begitu? Yang sudah menikah, mau tutup mata rapat-rapat sekarang? Ayo kita butakan mata kita. Setelah saudara menikah, lebih baik kita jadi orang buta. Udahlah. Waduh, kok dia begini. Tutup mata lah. Pak, dia kalau makan nyiplak, Pak. Dulu kayaknya nggak kedengeran kalau dia makan, sekarang kenapa jadi kenceng banget? Tutup mata lah. Pak, kalau tidur ngorok ya kenceng, Pak. Tutup mata lah. Oh ya, tutup telinga juga. Ya. Yang ngomong soal ngorok, dulu saya ngorok, sekarang istri saya bilang, udah enggak loh saudara. Sedikit sekali ngoroknya. Saya memang berdoa supaya saya nggak ngorok, supaya saya nggak mengganggu kehidupan orang. Enggak, kupingnya masih terbuka. Jadi anggap saja dia adalah pasangan terbaik yang Tuhan berikan buat saudara. Ini amennya gayanya gaya well moved dah. Amin. Ya. Kita semua percaya pada pengaturan Tuhan. Amin. Jadi sejelek-jeleknya pasangan kita, dialah yang terbaik buat kita. Masih well move. Nah saudara-saudara kasih oleh Tuhan, minimal
kalaupun dia banyak menyusahkan saudara, anggap aja itu sebagai cetakan salib buat saudara. Pasangan kita adalah cetakan salib yang terbaik, yang terhebat. Nggak ada orang yang bisa membawa kita ke salib selain pasangan kita. Yang paling bisa membawa kita ke atas salib adalah pasangan kita yang terdekat dengan kita. Kalau orang jauh kan bikin macam-macam, kita nggak terganggu ya saudara. Tapi kalau pasangan kita yang setiap hari bersama kita, ini mengganggu sekali nih. Jadi puji Tuhan setiap hari saudara dibawa ke atas salib. Oh haleluya. Nggak ada haleluya untuk salib. Saya haleluya sendiri kok. Nggak ada yang haleluya untuk salib, saudara. Jadi suami yang bahagia adalah suami yang buta. Istri yang bahagia adalah istri yang buta. Kalau suami mencoba membuka matanya lebar-lebar, dia tidak akan bahagia. Kalau istri mencoba membuka matanya lebar-lebar, maka dia tidak akan bahagia. Jadi kalau saudara mau bahagia, jadilah istri yang buta, jadilah suami yang buta. Amin. Saya amin sendiri lagi kayaknya nih. Jadi para istri, jangan berusaha memandang suamimu dengan jelas-jelas. Apalagi istri nih ya saudara. Istri itu kadang-kadang penglihatannya terlalu tajam. Betul ya? Sampai kadang-kadang yang tidak dilakukan suaminya dia bisa mengendusnya loh. Luar biasa. Roh Kudus kedua. Terlalu tajam kadang-kadang saudara. Itulah kelebihan wanita. Para suami, terimalah istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia. Firman Tuhan bilang begitu. Para istri, terimalah suamimu sebagai kepalamu. Firman Tuhan bilang begitu. Ya, Pak, saya nggak mau terima suami saya sebagai kepala saya, Pak. Saya terima dia sebagai dengkul saya, Pak. Nggak boleh. Firman Tuhan bilang suami harus jadi kepala. Terimalah dia sebagai kepalamu. Ini masalah terima atau tidak gitu saudara-saudara. Ya. Jadi lepas dari plus minusnya, lebih kurangnya, sudahlah, ayo kita jadi orang buta saja. Oke? Saudara mau bahagia? Para istri mau bahagia? Para suami mau bahagia? Jadilah orang buta. Oke? Nah, itu saja yang saya mau sampaikan tentang perceraian. Jadilah orang buta. Supaya saudara tidak bercerai. Oke? Setelah menikah, lebih baik saudara jadi orang buta, tutup perkaramu. Ya. Ya gitu. Oke, yang keempat sekarang, hukum tentang bersumpah palsu. Hukum tentang bersumpah palsu. Ayatnya ada di dalam ayat 33 sampai 37. Nanti saudara baca sendiri di rumah. Nah, hukum yang lama berkata kita boleh bersumpah asal jangan bersumpah palsu. Jadi boleh sumpah, cuma jangan sumpah palsu. Jangan sumpah bohong gitu saudara ya. Tapi Tuhan bilang hukum yang baru berkata jangan sekali-sekali bersumpah. Jadi hukum yang baru sama sekali kita nggak boleh sumpah. Mau benar mau bohong nggak boleh sumpah. Sumpah demi langit dan bumi, Tuhan bilang langit dan bumi bukan punyamu. Sumpah demi Yerusalem, Yerusalem bukan kotamu, itu kota raja besar. Sumpah demi kepalamu, engkau tidak bisa menghitamkan atau memutihkan rambutmu. Jangan sumpah demi kepalamu bukan milikmu. Jadi nggak boleh sumpah demi apapun juga. Apalagi sumpah demi Allah, nggak boleh saudara. Jadi nggak boleh sumpah sama sekali. Hukum yang baru, saudara nggak boleh sumpah sama sekali. Bukan cuma nggak boleh sumpah palsu, tapi nggak boleh bersumpah. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Artinya gini saudara, kebenarannya adalah perkataan umat kerajaan harus sederhana dan benar. Kita tidak seharusnya berusaha meyakinkan orang dengan banyak bicara. Orang yang jujur memang tidak banyak bicara pada prinsipnya, saudara-saudara.
Dan penipu biasanya banyak bicara. Karena dia selalu harus memberikan alasan untuk perkara apapun. Makanya dia perlu banyak bicara. Jadi umat kerajaan seharusnya berkata-kata secukupnya. Umat kerajaan seharusnya berkata-kata dengan sederhana dan benar. Saudara ditanya, kamu melakukan ini atau enggak? Kalau enggak melakukan, tidak. Kalau melakukan, iya. Kan ada orang ditanya, kamu melakukan ini atau tidak? Dia bukan jawab ya atau tidak, tapi dia menjelaskan panjang lebar. Nah ini nggak boleh. Perkataan kita harus sederhana dan benar. Kita harus jujur, saudara-saudara. Nggak boleh kita menjelaskan kemana-mana, berusaha meyakinkan orang gitu. Itu malah jadi bohong nantinya, saudara. Jadi kalau saudara mau jadi umat kerajaan, perhatikan perkataanmu. Perkataanmu harus jujur, harus benar, harus sederhana, harus benar. Nggak perlu banyak menjelaskan apapun juga. Kalau ya bilang ya, kalau tidak bilang tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Bahkan ketika saudara datang kepada Tuhan di dalam doa, saudara juga harus datang kepada Tuhan harus dengan kejujuran. Kita harus mengatakan sesuatu kepadanya secara sederhana dan singkat. Tuhan nggak butuh penjelasan, saudara-saudara. Bahkan banyak bicara dalam hadirat Tuhan, malah nggak membuat Tuhan senang loh, saudara. Tuhan bilang, jangan kamu pikir dengan banyaknya kata-katamu, doamu dijawab. Enggak. Tuhan justru nggak senang kalau saudara doa itu banyak bicara. Doa itu jujur, singkat, ungkapkan apa yang saudara rasakan, sederhana aja, singkat, begitu saudara. Kalaupun datang kepada Tuhan. Nah kembali kepada pernyataan Alkitab, kalau ya bilang ya, kalau tidak bilang tidak, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Berarti saudara, di dalam perkataan kita seringkali yang keluar dari mulut kita ada hal-hal yang berasal dari si jahat. Oke? Jadi nggak selalu perkataan kita berasal dari kita, ada banyak yang berasal dari si jahat. Ketika kita mengatakan kata-kata yang lebih dari apa yang diperlukan, maka kata-kata itu bukan dari kita. Alkitab bilang, apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Jadi si jahat berkata-kata lewat kita. Itu sebabnya hati-hati saudara-saudara. Berkatalah seadanya dan seperlunya. Jangan menyimpang jauh dari apa yang diperlukan. Karena kalau saudara menyimpang jauh, kata-kata yang keluar dari mulut itu berasal dari si jahat. Ini arti dari kalimat itu. Ya bilang ya, tidak bilang tidak, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah ini perlu latihan, karena kita ini manusia terbiasa menjelaskan apapun juga saudara. Berusaha menjelaskan apapun juga. Termasuk ketika saudara memberitakan Injil, jangan berusaha menjelaskan apapun juga, jangan berusaha membuat semua harus dimengerti oleh orang. Tidak. Berkata-katalah dengan singkat, ya. Beritakan Injil dengan jelas, singkat. Setelah hatinya terbuka, langsung ajak berdoa. Jangan berusaha menjelaskan semuanya supaya dia mengerti. Justru dia semakin mengerti, semakin dia jadi sulit percaya, saudara. Jadi kalau hatinya sudah terbuka, ajak berdoa langsung. Kayak gitu. Kata-kata kita harus sederhana, harus benar, harus singkat. Jangan berusaha menjelaskan segala sesuatu. Jadi ini saudara harus belajar untuk melakukan itu. Misalnya, saudara ditanya sesuatu. Ya ditanya. Tadi kamu datang ke gereja sudah makan atau belum? Misalnya ditanya. Jawabnya apa saudara? Jadi begini. Ya, ini contoh yang salah ya. Nggak perlu menjelaskan panjang lebar. Kalau sudah makan, bilang saja sudah makan. Kalau belum makan, bilang saja belum makan. Lalu kalau saudara jawab belum makan, lalu saya tanya lagi, loh kenapa belum makan? Nah baru dijawab. Jangan belum ditanya udah dijawab. Jadi belajarlah kalau orang bertanya, jawab seperlunya.
Kalau tidak, nanti kata-kata yang keluar dari mulut saudara itu banyak yang berasal dari si jahat. Apalagi saudara kebiasaan nggak ditanya jawab, akhirnya yang keluar dari mulut saudara itu ngomongin orang, jelek-jelekin orang. Pernah nggak saudara ngomong sama orang, saudara nggak senang sama orang lain, saudara ngomong sama orang lain yang tidak kenal sama orang itu, lalu saudara ngomongin orang itu yang dia nggak kenal, jelek-jelekin orang itu yang dia nggak kenal. Saudara kenal sama orang ini, saudara kenal sama orang itu, tapi orang itu nggak kenal sama orang ini. Lalu saudara ngomong sama orang ini, karena saudara kebanyakan ngomong, saudara ngomongin orang itu kepada orang ini yang tidak kenal dia. Buat apa? Nggak ada gunanya. Itu perkataan sia-sia, saudara. Dan itu tidak benar. Itu berasal dari si jahat. Pokoknya prinsipnya seperti ini. Kalau saudara berkata lebih dari apa yang diperlukan, itu si jahat. Itu saudara harus hati-hati. Karena kalau saudara memanifestasikan si jahat, mengekspresikan si jahat, hal yang tidak baik bisa terjadi. Itu sebabnya ketika berkata-kata, pahami prinsip ini. Umat kerajaan harus berkata secara sederhana dan benar. Oke? Kalau ya, bilang ya. Kalau tidak, bilang tidak. Bagaimana kalau orang curiga sama saya, Pak? Saya tidak melakukan, Pak. Saya sudah bilang saya tidak melakukan, tapi dia mencecar saya terus, Pak. Kan saya harus menjelaskan, Pak. Kalaupun saudara harus menjelaskan, jelaskan seadanya dan seperlunya yang saudara tahu. Selebih daripada itu, diamlah. Kita dicurigai, kamu lakukan ini ya? Kita bilang tidak. Orang itu nggak puas. Enggak, kamu lakukan ini. Saya punya bukti. Lalu kita jelaskan sedikit. Yang kita tahu, ya begini. Dia masih nggak puas. Sudah, saudara mau jelaskan apa lagi? Karena saudara jelaskan apapun percuma. Karena dia sudah curiga. Menjelaskan apapun kepada orang yang sudah curiga percuma, nggak ada gunanya. Karena saudara jelaskan apapun, dia tetap curiga. Kalau orang sudah tidak percaya pada kita jelaskan apapun, dia tetap tidak percaya. Kalau orang sudah percaya pada kita nggak perlu menjelaskan apapun, dia tetap percaya. Jadi kalau orang tidak percaya, apa gunanya menjelaskan apapun? Nggak ada gunanya. Oke? Tutup mulutmu, diam. Tapi Pak, kalau saya diam, dia tetap curiga. Biarkan dia curiga, tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Buat saya, tanggung jawab saya terutama dan pertama adalah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena terlalu banyak orang di dunia ini yang bisa berpikir negatif tentang kita, saudara-saudara. Dan saya sama sekali nggak bisa menghalangi orang berpikir negatif tentang saya. Ya nggak, saudara? Saya melakukan sesuatu, lalu orang melihat atau mengetahui saya melakukan ini. Ketika saya melakukan sesuatu, bagi saya, ketika saya melakukan sesuatu, saya pasti punya dasar. Mengapa saya melakukan ini? Dan itu saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya tahu kenapa saya harus melakukan ini, dan saya pasti tahu yang saya lakukan ini pasti benar di hadapan Tuhan, begitu kan? Nah, orang lain kan tidak tahu alasan saya melakukan sesuatu, lalu dia menafsir sendiri. Dan ketika dia menafsir sendiri, dia berpikir secara negatif tentang saya, ya, dan dia tidak cross check dengan saya, apa gunanya saya menjelaskan apapun? Kadang-kadang ada orang yang laporan sama saya, tuh lu ngomongin di Facebook. Itu saudara-saudara. Ya diamin aja. Buat apa kita menjawab? Nggak ada gunanya menjelaskan. Kalau dia mau berpikir negatif tentang kita, ya apa boleh buat. Kita nggak bisa menghalangi pikiran orang untuk berpikir negatif tentang kita, saudara-saudara. Yang kita bisa lakukan adalah kita jangan berpikir negatif tentang orang. Kalau orang berpikir negatif tentang kita, apa yang bisa kita lakukan? Pikiran-pikiran dia. Yang kita bisa jagai adalah pikiran kita. Kita jangan berpikir negatif tentang orang. Begitu ya, saudara ya. Jadi berhentilah berusaha menjelaskan segala sesuatu.
Watchman nih, seorang hamba Tuhan, pernah difitnah secara keji. Ya, pokoknya isunya banyak lah. Ya berzina lah dan sebagainya lah. Dia diam saja, saudara. Istrinya yang gregetan, kenapa kamu tidak membela diri? Kenapa kamu diam saja? Nah, dia bilang begitu. Terhadap orang yang tidak percaya, tidak ada gunanya menjelaskan apapun. Terhadap orang yang percaya, tidak perlu menjelaskan apapun. Jadi saya diam saja. Lu mau percaya, enggak ya sudah. Gitu, saudara-saudara. Karena kita juga jarang berhasil membuat orang lain yang sudah curiga kepada kita menjadi percaya kepada kita. Betul nggak, saudara? Pernah nggak saudara berhasil orang curiga sama saudara lalu saudara menjelaskan begitu hebat sampai dia berbalik. Oh iya, lalu terbuka terima pewahyuan gitu. Ternyata begitu ya. Itu jarang terjadi loh, saudara. Saya belajar dari hal itu, makanya ketika kalau ada orang yang sudah curiga, saya nggak akan berusaha menjelaskan apapun kepada dia. Karena percuma. Dan kalau saya berusaha menjelaskan, nanti semua penjelasan saya itu campur sama si jahat. Si jahat yang akan bekerja di sana. Ya, saudara. Nah, terus terang, dulu-dulu saya nggak mengerti kebenaran ini, jadi terkadang kita tergoda untuk membela diri, untuk menjelaskan dan sebagainya. Tapi makin ke sini, saya rasa saya semakin terlatih untuk diam saja. Untuk tidak menjawab apapun, ketika orang berpikir negatif tentang saya, ketika orang ngomongin saya di belakang saya, saudara-saudara, saya diam saja. Dan biarkan saja, karena tidak ada gunanya. Kalaupun kita menjelaskan, itu bisa berasal dari si jahat. Jadi pastikan ketika kita ngomong seadanya, ngomong seperlunya. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jangan sampai kita mengekspresikan si jahat lewat perkataan kita. Itulah inti dari jangan bersumpah palsu, saudara. Ya, jangan bersumpah palsu. Oke, sekarang kita masuk dalam yang kelima, hukum tentang balas membalas. Hukum yang lama itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya setimpal nih balasannya, saudara. Ya, kalau saudara baca dalam kitab-kitab Taurat, ini termasuk hukum sipil, tidak termasuk dalam 10 hukum, 10 perintah. Tapi ini bersifat moralitas, jadi dipertinggi juga. Jadi hukum yang lama itu mata ganti mata, gigi ganti gigi, gitu. Kalau kamu dicolok mata, kamu boleh balas colok mata juga, begitu. Seimbang, setimpal. Tapi hukum yang baru Tuhan bilang jangan melawan. Nggak boleh melawan. Hukum yang baru itu kalau kamu ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Haleluya. Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ini artinya nggak melawan. Kalau orang minta bajumu, kasih juga jubahmu. Tidak melawan. Kalau orang minta kamu berjalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Bahkan lebih daripada apa yang diminta. Jadi hukum yang baru, kita tidak boleh melawan. Ya. Kalau ada orang menganiaya kita, malah kita disuruh jangan membalas. Jangan melawan, kasihi musuhmu, katanya gitu, saudara. Hukum yang lama, kasihi musuhmu, bencilah, kasihi orang yang mengasihimu, bencilah musuhmu. Tapi hukum yang baru, kasihi orang yang mengasihimu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ini hukumnya standarnya jauh lebih tinggi, saudara. Dan pasti kita tidak bisa melakukannya. Saya sudah jadi orang Kristen lama, saudara-saudara, dan dari dulu ayat ini selalu jadi pertentangan. Ketika pendeta menyampaikan, kalau ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Semua jemaat serempak mengatakan, enak aja dong, gitu saudara-saudara. Masa begitu? Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau gua ditampar pipi kiri, gua tampar dua-duanya, saudara. Begitu, saudara. Jadi, banyak orang Kristen tidak bisa menerima firman ini dengan legowo, gitu saudara. Kenapa? Buat mereka ini tidak bisa dilakukan. Tapi kalau kita belajar dari Tuhan Yesus tidak pernah melawan ketika diperlakukan tidak adil. Ya nggak, saudara?
Dia dituduh macam-macam, dituduh menghujat Allah dan sebagainya. Sampai mati di kayu salib. Tidak sepotong pun keluar dari mulutnya pembelaan diri. Ya, saudara, tidak. Ketika Yesus diserang pribadinya, dia nggak pernah melawan. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Dan hayat yang ada di dalam diri Tuhan Yesus itu sekarang ada di dalam kita. Jadi kalau Tuhan Yesus bisa, kita juga bisa. Tapi pastikan kita hidup di dalam hayat ilahi yang sama dengan Tuhan. Baru kita bisa tidak melawan ketika kita dianiaya. Haleluya. Saudara kayaknya udah siap dianiaya begitu sih. Diam semua. Ya udahlah, gua gak melawan. Itu menunjukkan Tuhan apa namanya? Tuhan menganggap orang-orang yang punya hayat ilahi, umat kerajaan, itu memiliki kekuatan untuk menanggung penderitaan dan derita tanpa melawan. Ini bisa berarti kita menanggung derita tanpa melawan. Karena seringkali derita yang kita tanggung berasal dari kesalahan orang lain. Perlakuan buruk dari orang lain ya saudara-saudara. Jadi kita tidak melawan. Nah kalau sudah perhatikan semua hukum-hukum yang dipertinggi ini, ya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semua hukum yang dipertinggi ini, yang yaitu menjadi hukum kerajaan sorga, semuanya ini tidak mengizinkan atau tidak memberi tempat bagi keluarnya hayat alamiah kita. Yang suka melawan itu siapa saudara? Alamiah kita. Ya, dengan hukum ini diredam, nggak boleh keluar dia. Dan sebaliknya hukum ini akan membunuh setiap komandosa di dalam kita. Ketika kita hidup dalam hayat ilahi di dalam kita saudara-saudara, maka semua komandosa akan terbunuh dan membuat kita sanggup menghadapi setiap perlawanan. Karena hayat alamiah kita dimatikan. Semua hukum Tuhan, semua firman Tuhan akan membunuh manusia alamiah kita. Membunuh kegemaran alamiah kita. Dan membunuh temperamen alamiah kita. Semua hukum Tuhan bertujuan untuk membunuh alamiah kita. Kalau saudara menerima semua hukum ini sebagai penyingkapan, alamiah saudara masih kuat. Dan saudara menerima hukum ini, lalu saudara berdoa supaya hukum ini bisa terjadi karena saudara hidup di dalam Kristus, saudara hidup oleh Kristus, maka semua yang alamiah akan mulai mati dalam diri saudara. Semua kegemaran alamiah, temperamen alamiah, ya saudara-saudara, kebiasaan alamiah, semuanya akan mati. Manusia alamiah kita semakin mati. Itu tujuan dari hukum kerajaan sorga. Itu sebabnya mengapa kita perlu tahu hukum kerajaan sorga, perlu hidup di dalamnya, dan hidup oleh Kristus, supaya semua yang alamiah kita mati. Semakin bertambahnya unsur ilahi di dalam kita, akan semakin membuat unsur manusia berkurang di dalam kita, saudara-saudara. Amin. Oke, kita masuk ke yang E sekarang. Menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Saya hanya mau membahas beberapa hal yang penting. Pertama adalah bahwa Bapa di surga itu memperlakukan semua orang secara sama. Tuhan bilang dia memberikan matahari kepada orang jahat sama seperti kepada orang baik. Dan dia memberikan hujan kepada orang yang tidak benar sama seperti kepada orang benar. Jadi Bapa itu tidak membeda-bedakan orang. Dalam memperlakukan orang, Bapa secara umum memperlakukan orang secara sama. Nah, kita manusia secara alamiah memperlakukan orang secara berbeda-beda. Ya kan saudara? Kalau orang baik kita perlakukan, kalau orang jahat kita perlakukan, orang yang kita kasih kita perlakukan baik. Orang yang kita benci kita perlakukan tidak baik. Nah, Alkitab mencatat, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu dan membenci orang yang membenci kamu, apa bedanya kamu dengan orang Farisi? Apa bedanya kamu dengan pemungut cukai? Apa bedanya kamu dengan orang berdosa yang tidak mengenal Allah? Kan mereka juga begitu.
Jadi apa yang membedakan kita dengan mereka? Tidak ada. Kalau kita begitu juga. Kalau kita memperlakukan orang secara berbeda-beda, maka kita sama dengan mereka. Kita sama dengan orang yang tidak mengenal Allah, kita sama dengan orang yang berdosa. Sama saja. Orang berdosa memperlakukan orang kaya bagaimana? Orang berdosa memperlakukan orang kaya gimana? Ini ditanya ini. Hah? Lebih hormat, lebih baik. Ya kan? Memperlakukan orang miskin kurang baik. Kadang-kadang diinjak-injak malah gitu kan saudara. Nah kalau kita sebagai orang benar, umat kerajaan, memperlakukan orang kaya berbeda dengan memperlakukan orang miskin, ya kita sama dengan orang berdosa. Apa bedanya kita? Makanya ayo kita latihan dalam hidup bergereja. Ini latihan yang baik. Karena kita semua saudara ini kan tidak sama. Ya, ada orang yang lebih banyak duitnya, ada orang yang lebih kurang duitnya, gitu kan saudara. Ayo kita latihan, kita perlakukan semuanya sama. Terima kasih untuk satu amin. Bisa nggak kita perlakukan orang kaya sama dengan orang miskin? Kita menghormati orang kaya tapi juga menghormati orang miskin. Bisa nggak seperti itu saudara? Nah ini kita terapkan dalam kehidupan bergereja. Karena hukum kerajaan ini memang sebetulnya ditujukan supaya kita bisa menjalani hidup gereja secara tepat. Kita harus latihan untuk tidak memperlakukan orang secara berbeda-beda. Kenapa kita memperlakukan orang secara berbeda-beda? Karena kita punya selera alamiah. Sedangkan Tuhan tidak punya selera alamiah. Kita punya selera alamiah. Kan dari dulu gitu kan, cocok-cocokan kan. Gua kalau sama dia sih cocok nih. Kalau kerjasama juga enak gitu. Tapi kalau sama yang itu tuh, wah gak bisa deh. Jangan disatuin deh. Daripada rame mendingan dipisah. Bagaimana mungkin sesama anggota tubuh bisa dipisah? Are you okay? Bukankah kita semua satu tubuh di dalam Kristus? Bagaimana mungkin tangan saya nggak cocok sama bahu saya lalu dipisah? Kalau dipisah dia mati saudara. Kalau sudah dipisah dari tubuh mati. Kita nggak boleh terpisah dan nggak bisa terpisah. Jalan satu-satunya adalah kita melebur. Lah, kalau nggak bisa dipisahkan ya berusaha melebur. Ya. Jadi ketika kita menjalankan hidup gereja bersama-sama, jangan memakai selera alamiah. Kalau sama yang itu ngobrol enak, cocok banget. Kalau sama yang itu, waduh ngobrol nggak enak, nggak nyambung. Ya kalau nggak nyambung, saudara harus berusaha untuk bikin nyambung dong. Gimana ke caranya? Malah saya menganjurkan saudara seperti ini. Kan biasanya setelah kita pulang ibadah nih, selesai ibadah nih, kan saudara ngobrol tuh. Ngobrol satu sama lain kan. Nah biasanya saudara ngobrol dengan orang yang sama kan. Ya atau iya? Dengan orang yang itu juga kan. Nah saya sarankan saudara dijadwal, digilir. Minggu ini saudara ngomong sama si A. Minggu depan ngobrol sama si B. Minggu depan lagi ngobrol sama si C. Minggu depan lagi ngobrol sama si D. Minggu depan lagi ngobrol sama si E. Ini sudah sampai E nggak ada yang amin loh saudara. Padahal udah sampai E loh. Berarti harus sampai Z. Saya sarankan malah seperti itu supaya saudara bisa nyobain ngobrol sama semua orang gitu loh. Kan jadi lebih mengenal yang lain, ya. Jangan Aan cuma kenalnya Quinio. Selain Quinio dia nggak kenal yang lain gitu. Ya kenal sih kenal cuma begitu-gitu aja selayang pandang doang gitu. Saudara. Cuma dari kejauhan aja lirik-lirik. Mau ngobrol malu gitu saudara. Ya jangan malu. Ya boleh dicoba saudara ya. Minggu ini ngobrol sama si A. Ya.
Tuh, siapa yang mau ngobrol sama Eko? Minggu depan ngobrol sama yang lain. Minggu depan ngobrol sama yang lain, ya kan? Aci ngobrol jangan sama Eli doang, sama yang lain juga. Masih apa kek? Nah, kalau kita berlatih seperti itu, maka kehidupan gereja akan jalan lebih bagus, lebih baik. Kita lebih bisa menyatu, dibangun bersama, kayak gitu ya saudara-saudara. Jadi hukum kerajaan ini untuk menjalankan kehidupan gereja. Baru nanti kita akan berbeda dengan orang dunia, berbeda dengan orang berdosa. Ketika orang masuk gereja, orang bisa melihat, ini semua perlakuannya sama ya. Kayaknya nggak ada yang lebih terhormat. Satu dengan yang lain sama kayaknya. Semuanya kalau ngobrol nggak ada yang minder, semuanya pede gitu saudara. Karena semua sama. Bahkan kalau bisa kalau orang masuk sini nggak ketahuan siapa pemimpinnya. Oh itu sulit sih. Iya, makanya gantian kamu di depan lah. Jadi nggak ketahuan siapa pemimpinnya gitu saudara. Itu kehidupan gereja yang luar biasa. Ya. Ada orang yang bilang kayak gini. Ada orang yang bilang kayak gini. Ini gereja kita sekarang lebih akur, lebih enak. Sejak beberapa orang itu keluar. Maaf, saya luruskan. Itu pernyataan yang salah. Itu pernyataan yang sangat alamiah. Kita bisa lebih menyatu, kita bisa lebih akur, bukan karena beberapa orang keluar atau beberapa orang masuk. Tapi karena kita menempuh jalan hayat. Kalau sebagian keluar, sebagian masuk, tapi kita tetap pada jalur yang lama, kita tidak menempuh jalan hayat, percayalah kita tidak akan pernah menyatu. Hanya hayat yang bisa menyatukan. Hanya pembangunan yang bisa menyatukan. Kita semua sedang dibangun. Itu sebabnya kita lebih menyatu. Dan kita semua menempuh jalan hayat. Itu sebabnya kita jadi lebih menyatu. Kalau saudara tidak menempuh jalan hayat, maafkan, saudara tidak bisa menyatu. Ya. Sekalipun ada gereja yang banyak mengalami mujizat, tetap ada perpecahan di dalam situ. Kalau mereka tidak menempuh jalan hayat. Nggak pernah akan ada kesatuan tanpa jalan hayat. Kesatuan hanya ada dalam jalan hayat. Yeskel 37, banyak tulang-tulang berserakan di mana-mana. Nggak menyatu. Tapi ketika roh hayat masuk, nafas hidup masuk, mereka bergerak-gerak, lalu mereka jadi tentara dalam kesatuan. Mereka semua menyatu. Dan setelah masing-masing tubuh menyatu, tulang-tulangnya menyatu, mereka menyatu secara korporat sebagai tentara Allah juga. Itu luar biasa. Itulah kuasa hayat yang menyatukan. Kita menyatu bukan karena ada yang keluar atau ada yang masuk. Kita menyatu karena kita ada di dalam jalan hayat. Kita menempuh jalan hayat. Kita tahu hayat Allah yang menyatukan kita. Kita punya hayat yang sama, kita hidup dalam hayat yang sama, kita menempuh jalan hayat yang sama, itu sebabnya kita bisa menyatu. Jadi saya luruskan, nggak benar kalau kita lebih menyatu gara-gara ada yang keluar atau ada yang masuk. Itu salah. Meskipun banyak yang keluar, banyak yang masuk, kalau kita tidak menempuh jalan hayat, kita tetap tidak bisa menyatu. Oke? Saudara paham itu ya? Oke, kita tiba pada kesimpulan yang F, kita selesaikan hari ini secara tuntas. Kesimpulan yang A, jangan menerima firman Tuhan sebagai ajaran tentang bagaimana kita harus berperilaku. Tolong garis bawah ini, jangan menerima firman sebagai ajaran tentang bagaimana kita harus berperilaku. Firman Tuhan bertujuan untuk menjamah hayat alamiah kita, menyingkapkan apa adanya kita dan keberadaan kita. Jadi setiap firman disampaikan tujuannya adalah menjamah hayat alamiah kita, menyingkapkan apa adanya kita dan keberadaan kita. Dan ketika kita disingkapkan dan ditaklukkan oleh firman, kita akan memberikan kesempatan penuh kepada hayat ilahi untuk hidup di dalam kita. Ini tujuannya. Ketika kita disingkapkan, kita ditaklukkan oleh firman, maka kita akan memberikan kesempatan penuh kepada hayat ilahi untuk hidup di dalam kita.
Inilah yang akan membuat kita menjadi sempurna seperti Bapa di sorga sempurna. Jadi please, semua hukum kerajaan yang sudah disampaikan, jangan terima itu sebagai ajaran tentang bagaimana kita harus berperilaku. Ini bukan tentang saudara harus begini, harus begitu. Oke? Ini tentang disingkapkannya alamiah saudara, bahwa saudara itu tidak berdaya untuk melakukan firman Tuhan. Bahwa saudara itu punya selera alamiah yang suka membeda-bedakan orang. Bahwa saudara itu punya temperamen alamiah yang jahat, yang suka marah dan mengata-ngatai saudara, menghakimi saudara dan sebagainya. Ya. Lalu menyingkapkan hayat alamiah saudara juga yang penuh dengan hawa nafsu dan keserakahan dan sebagainya. Tersingkap. Ketika tersingkap dan saudara bertobat, itu akan memberikan kesempatan untuk hayat ilahi bekerja tertransfer kepada jiwa saudara, sehingga jiwa saudara dipenuhi dengan hayat ilahi juga. Jadi dari roh kepada jiwa. Itu kesimpulan yang pertama. Jelas ya kesimpulan yang pertama ya? Jangan menerima firman sebagai ajaran tentang bagaimana kita harus berperilaku. Ini bukan soal saudara harus begini, harus begitu. Tapi saudara harus menyadari bahwa hayat alamiah saudara tidak berdaya untuk melakukan firman, dan itu sebabnya saudara harus tinggal di dalam Kristus dan menikmati Kristus sebagai makanan saudara, supaya saudara bisa hidup oleh Kristus. Yang kedua kesimpulannya, kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena Dia mengutus begitu banyak perkara yang saling berlawanan ke dalam lingkungan kita untuk menjamah manusia kita dan menyingkapkan keadaan kita yang sebenarnya, sehingga kita dapat takluk sepenuhnya, berpaling dan bersandar kepadanya, serta hidup olehnya. Jadi di samping kita bersyukur kepada firman yang menyingkapkan kita, saudara-saudara, apa adanya kita juga harus bersyukur terhadap pengaturan Tuhan, terhadap keadaan sekeliling kita yang seringkali juga menyingkapkan kita apa adanya. Misalnya, saudara pikir nih saudara sudah adem nih, saudara sudah sabar. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang bikin saudara marah. Betul? Nah itu menyingkapkan, ternyata masih ada yang harus dibereskan. Ya, ternyata saudara benar-benar belum bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, belum hidup olehnya sepenuhnya, sehingga masih ada yang bisa membuat saudara marah. Ya, ketika saudara dituduh, dicurigai, saudara berusaha melawan, gitu. Artinya saudara belum mati. Itu menunjukkan saudara belum mati, gitu. Kemudian kita akan menjadi umat kerajaan yang murni dengan hayat kerajaan untuk kehidupan kerajaan yang tepat. Inilah kerajaan Allah di bumi hari ini, dan inilah kehidupan gereja yang normal. Haleluya. Saya berdoa supaya hukum kerajaan ini benar-benar akan menghidupkan kita, menyatakan kita apa adanya kita, sehingga kita terbuka dan kita bergantung sepenuhnya kepada hayat ilahi, hidup di dalam hayat ilahi, menempuh jalan hayat, sehingga dari dalam terjadi perubahan dalam hidup kita. Amin. Tiba-tiba kita jadi orang yang sabar. Tiba-tiba kita bisa tidak melawan ketika dianiaya. Tiba-tiba kita bisa mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Tiba-tiba kita bisa mengasihi semua orang seperti Allah mengasihi semua orang. Amin, saudara-saudara. Itu semua tiba-tiba terjadi karena kita sudah disingkapkan apa adanya kita, dan kita berserah penuh kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan, aku datang sebagai bejana yang kosong, yang terbuka di hadapan Tuhan. Aku tahu aku tidak mampu melaksanakan hukum kerajaan ini, tapi hukum kerajaan ini memang disingkapkan, bukan tentang ajaran bagaimana aku harus berperilaku. Ini hanya memberitahu aku bahwa aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Aku mau hidup dari Tuhan, aku mau menikmati Tuhan, supaya aku hidup oleh Tuhan. Amin. Jadi kata terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah mengenai pelaksanaan hukum kerajaan ini dengan tujuan supaya kita bisa menjadi umat kerajaan yang tepat dan menjalani kehidupan gereja yang normal adalah
menyerahlah. Menyerahlah. Menyerah penuh kepada Tuhan. Biar kita mati, Tuhan yang hidup. Hayat alamnya kita mati, hayat ilahi kita hidup. Aku telah tersalib bersama dengan Kristus. Aku telah mati di dalam Kristus. Sekarang aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Semua setuju? Mari kita berdoa. Bapa di surga, hayat alamiah kami penuh dengan kebobrokan, penuh dengan kegagalan, penuh dengan kesalahan. Kami penuh dengan selera alamiah Tuhan. Kami penuh dengan kegemaran alamiah. Kami penuh dengan temperamen alamiah. Kami penuh dengan hawa nafsu Tuhan. Tapi Alkitab mencatat Tuhan, kami telah tersalib bersama dengan Kristus. Kami telah mati di dalam Kristus. Sekarang kami hidup, tapi bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Tuhan, kami tidak mau hidup lagi. Engkaulah yang hidup di dalam kami. Kami mau hidup oleh Engkau Tuhan. Kami tidak akan berusaha berperilaku yang memperkenan hati Tuhan. Kami tidak akan berusaha untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Kami hanya membiarkan Engkau bekerja, beroperasi dalam diri kami Tuhan. Kami hanya menjadi sarung tangan yang diisi oleh Tuhan sendiri, yang dipenuhi oleh Tuhan sendiri, yang digerakkan oleh Tuhan sendiri, sehingga Engkaulah yang menjadi pelaku firman dan bukan kami Tuhan. Kadang kami sadar kami tidak bisa menjadi pelaku firman. Kristuslah yang bisa menjadi pelaku firman. Kami bukanlah kebenaran, Kristuslah kebenaran. Oh Tuhan, jadilah kebenaran bagi kami ya Tuhan. Oh Tuhan, Engkaulah kebenaran kami Tuhan. Biarlah kami hanya menjadi sarung tangan yang mengekspresikan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kami Tuhan. Kami rindu mengekspresikan Tuhan. Kami rindu menampung Engkau. Kami suka menampung Engkau. Kami suka diisi oleh Engkau. Sehingga hidup kami sepenuhnya hidup oleh Engkau, digerakkan oleh Engkau. Melakukan hukum kerajaan. Bukan kami yang melakukan, tapi Kristus yang melakukan di dalam kami. Kami datang ke hadapan Allah bukan dengan kebenaran kami sendiri karena melakukan hukum Taurat, tapi karena kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati persekutuan kami selanjutnya, pakai kami untuk berbicara bagi Allah dan menyalurkan hayat ilahi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan saudara melanjutkan. Ada yang mau bertanya atau sharing apa yang saudara terima, silakan. Silakan Ana. Tes. Ya. Oke, ada satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan tentang poin yang sebelum. Poin yang kelima dari yang D tentang pembalasan dendam. Nah, kalau di hukum yang baru kan jangan melawan. Apakah ketika kita tidak melawan artinya Tuhan yang akan membalas atau tidak? Karena gini, kan memang Tuhan bilang di hukum yang ini jangan melawan. Oke, kita tidak melawan. Bahkan lupa dengan kasus itu. Tapi entah gimana di satu waktu kita tanpa sadar dapat informasi atau dapat apa tentang orang yang melukai kita dan dia sedang mengalami hal yang lebih jauh dari apa yang dilakukan ke kita. Padahal kita nggak cari tahu loh, tiba-tiba itu datang. Apakah itu disebut pembalasan Tuhan atau apakah sama dengan karma? Saya malah nggak tertarik untuk menjawabnya itu. Yang saya mau tanya, apakah kamu bersyukur ketika Bersyukur karena mendengar tidak berita itu? kasihan justru. Kasihan, oke. That's good. Yang bahaya kalau kita bersyukur. Ya. Wah, dia mengalami sesuatu yang buruk.
Oh Tuhan, terima kasih. Pembalasan memang haknya Tuhan. Kalau kita berkata seperti itu, kita jahat, saudara. Jangan bersyukur untuk kejadian buruk yang menimpa orang. Itu alamiah sekali kalau kita bersyukur. Ya, oke. Soal apakah Tuhan membalas atau tidak, itu bukan urusan kita. Kalau Tuhan mau membalas, silakan. Kalau Tuhan tidak membalas, tidak. Tapi jangan saudara berdoa, Tuhan, taruhkan bara api di atas kepalanya Tuhan. Firman-Mu berkata, mengklaim firman Tuhan lagi, saudara. Itu kita jahat itu, saudara. Jadi itu urusan Tuhan. Kan pembalasan adalah haknya Tuhan, gitu ya. Jadi bukan haknya kita. Jadi kita nggak perlu tahu dan nggak perlu cari tahu. Nah ini nih, kita suka cari informasi. Gimana keadaan dia sekarang? Wah, mau tahu aja beritanya. Gimana, dia udah bangkrut belum ya? Wah, aduh saudara. Oh itu jahat itu saudara. Itu bahaya itu saudara. Wah, saudara punya motivasi jahat itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Umat kerajaan nggak boleh kayak gitu. Oke? Dia harus lebih buruk dari saya nasibnya, Pak. Kalau dia lebih baik dari saya, di manakah pembalasan Tuhan? Enggak kayak gitu ya, saudara. Pastikan hati kita bersih dari semuanya itu. Oke? Jadi jangan berharap orang mengalami peristiwa buruk karena dia sudah melakukan hal buruk terhadap kita. Jangan. Apakah itu menjawab? Kayaknya belum puas. Enggak, kalau yang itu dia puas, ada satu lagi. Oke. Pertanyaan yang berbeda. Poin yang terakhir yang bagian memperlakukan orang secara sama. Apakah itu sama dengan kita memperlakukan orang sama memperlakukan orang sesuai dengan karunia? Apakah itu sama atau masih berbeda? Sesuai dengan karunia yang dia ada gitu. Apakah itu sama atau ada beberapa, maksudnya apakah sama atau ada case-case tertentu untuk kita menganggap orang itu karena ada apa atau memang harus sama? Ini bicara secara umum ya. Secara umum kita harus memperlakukan semua orang sama. Kayak gitu. Jadi istilahnya kita harus mengasihi semua orang sama. Sebetulnya itu dasar dari penginjilan ya. Orang yang menginjil harus mengasihi semua orang. Saudara kan nggak bisa menginjil kalau saudara nggak mengasihi orang. Ya, ada orang yang benci dengan ras tertentu. Ya saudara nggak bisa menginjili ras tertentu yang saudara benci. Saudara hanya bisa menginjili orang yang saudara kasihi. Ya kan? Kayak gitu. Jadi mengasihi semua orang. Bukan hanya mengasihi orang baik, orang jahat juga dikasihi. Kalau nggak nanti kesian, orang jahat nggak ada yang bertobat. Karena nggak dikasihi. Kayak gitu kan. Dan supaya kita tidak sama dengan orang berdosa. Karena orang berdosa pun melakukan pembedaan. Masing-masing orang dilakukan secara berbeda sesuai dengan status sosial, sesuai dengan pendidikan gitu kan. Nah kita nggak boleh seperti itu. Kita nih semua berbeda nih. Status pendidikan, status sosial, apalagi status apa lagi sih? Pokoknya semua status yang kita beda-beda. Nah kita belajar untuk memperlakukan satu dengan yang lainnya secara sama. Karakter juga beda-beda kan? Ya kan? Ya kan? Ada yang sanguin, ada yang flegmatik, ada yang kolerik, ada yang apa lagi? Pinguin. Kayak gitu beda-beda. Nah, kita harus belajar untuk beradaptasi dengan yang lain-lainnya. Kayak gitu. Jadi jangan cocok-cocokan. Oh, kalau sama dia cocok, kalau sama dia nggak cocok. Kita harus belajar melebur satu dengan yang lainnya, bisa cocok dengan semua orang, karena kita satu tubuh di dalam Kristus. Jadi kita nggak mungkin terpisah, kayak gitu. Karena nggak mungkin terpisah, ya kita harus melebur, kayak gitu. Oke? Menjawab nggak itu? Oke. Haleluya. Tuhan Yesus, haleluya. Bolehkah saya minta semua saudara pegangan tangan, pergandengan tangan? Saya mau kita nyanyikan sebentar. Jadikan kami
Jadikan kami sehati. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, semua katakan, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, lagi katakan, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami, sekali lagi, jadikan kami sehati, kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Sekali lagi katakan, jadikan kami satu. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan kerendahan hati kami semua tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Kami sadar kami adalah tubuh Kristus. Kami tidak membawa diri kami sendiri. Kami tidak hidup untuk diri kami sendiri. Kami hidup untuk Engkau. Kami hidup untuk pembangunan rumah-Mu, pembangunan tubuh-Mu Tuhan. Kami tidak terpanggil untuk membangun diri kami sendiri. Kami tidak terpanggil untuk kesuksesan kami sendiri Tuhan. Kami terpanggil untuk membangun tubuh Kristus. Kami terpanggil untuk membangun rumah Tuhan. Oh Tuhan Yesus, rendahkan kami Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau menjadi kerendahan hati kami Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mau meninggikan diri di tempat ini Tuhan. Karena kalau ada orang yang mau meninggikan diri di tempat ini, itulah bibit perpecahan Tuhan. Tuhan Yesus, rendahkan kami semuanya. Biar kami belajar daripada-Mu Tuhan. Engkau lemah lembut dan rendah hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan menyatu di dalam Engkau. Karena kami sedang dibangun di dalam Engkau Tuhan. Hanya pembangunan yang akan menyatukan kami. Hanya hayat yang membangun kami yang akan menyatukan kami ya Tuhan. Kami berdoa biar hayat ilahi menguasai segenap jiwa kami, memenuhi hati dan pikiran kami, memenuhi pikiran kami, emosi kami, tekad kami ya Tuhan, sehingga seluruh hidup kami dikuasai oleh hayat ilahi-Mu. Tuhan,
Kami sadar secara manusia kami tidak mampu melakukan hukum kerajaan, tapi kami adalah umat yang punya hayat ilahi. Kami adalah anak-anak Allah yang punya hayat yang sama dengan Bapa, sifat yang sama dengan Bapa. Itu sebabnya Engkau menuntut kami sempurna seperti Bapa, karena kami memiliki hayat dan sifat Bapa. Biarlah kami hidup di dalamnya ya Tuhan. Kami tidak lagi hidup berdasarkan hayat alamiah kami, tapi kami hidup berdasarkan hayat Bapa dan sifat Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadi manusia supaya kami manusia menjadi seperti Allah dalam hayat dan sifat, bukan dalam kedudukan. Kami berdoa biar kami semua menjadi satu di dalam pembangunan hayat ilahi, menjadi satu tubuh Kristus. Oh Tuhan yang rampung dalam Yerusalem baru. Kami benar-benar Tuhan menantikan Yerusalem baru rampung dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terus bekerja dalam hidup kami, terus beroperasi dalam hidup kami, dan biarlah kami bergerak berdasarkan operasi Kristus di dalam kami, sehingga kami bisa membawa setiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Kami berdoa meteraikan firman-Mu, meteraikan semua yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami pada hari ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir pada hari ini. Tuhan tolong tanamkan kerinduan dalam hati mereka untuk bersidang bersama-sama dengan kami. Tolong Tuhan, jangan ada satupun dari jemaat Tuhan yang menganggap remeh sidang Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah kami rindu bersidang bersama-sama saudara seimam, sehingga kami bisa menemukan Engkau dan menerima rahmat-Mu Tuhan, dan menerima segala yang Kau sediakan dalam sidang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong mereka yang tidak hadir supaya mereka tidak kehilangan, tapi Engkau memberikan kesempatan kepada mereka untuk menerima apa yang kami terima pada hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang ajaib dan mulia itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang, Tuhan berkati saudara semua.